Apakah Bapak Ibu pernah mengalami sakit leher atau sakit bagian tenggorokan atau leher bengkak atau salah bantal? Saya rasa sebagian besar ya pernah mengalami. Saya doakan agar yang saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang sedang mengalami sakit leher semoga disembuhkan oleh Tuhan melalui doa-doa para kudus di sorga. Baik, kita di sini membahas tentang sakit leher. Horas, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Banyak sekali mujizat yang terjadi di kubur Santa Etheldreda ya, Etheldreda. Jadi ia adalah orang kudus yang pernah terkena penyakit yang menakutkan, yaitu tumor ganas pada tenggorokan. Karena terlalu banyak memakai perhiasan berupa kalung dan perhiasan lainnya di lehernya pada saat pengangkatan sebagai putri raja ya. Dia adalah seorang putri raja. Semasa hidupnya Santo Etheldreda ini menikah sebanyak 2 kali. Yang pertama suaminya meninggal dunia dan ia menikah lagi yang kedua kalinya. Itu pun atas keinginan keluarganya, yaitu menikah dengan seorang pangeran muda. Seorang pangeran muda ya yang bernama Egfrid ya dari Northumbria ya. Jadi Santa Etheldreda ini sangat taat dalam hal berdoa dan bertapa, ia sangat taat. Dan ia juga mendirikan biara pada tahun 673. Ia juga sebagai abbas ya yang memimpin biaranya dengan aturan yang sangat keras pada saat itu. Putri dari Raja Ana ini dari Angila Timur ini lahir pada tahun 630 ya dan meninggal dunia pada tanggal 23 Juni tahun 679 di Pulau Eli ya. Itu pulau yang terakhir ia ke situ setelah ia tidak bersama suaminya lagi atas pertimbangan dari Bapak Uskup ya waktu itu. Tetapi hidupnya masih suci dan murni. Kok bisa? Karena perkawinan hanya sebagai persyaratan saja. Ia tidak melakukan itu. Di zamannya ya, di zaman waktu itu, di tahun 600-an. Jadi ia tetap mempertahankan kesuciannya. Ketika suaminya yang kedua yaitu pangeran muda, yaitu Egfrid tadi meminta agar hidup harus normal sewajarnya seperti orang lain melakukan hubungan suami istri secara normal, tapi ia menolak. Ia tidak mau karena perkawinan hanya sebagai persyaratan dan dia tetap menjadi seorang biarawati. Dan itu yang luar biasa. Ia mempertahankan, ia kembali ke Pulau Eli, dia membangun biara di sana dan dia adalah abbasnya sebagai pemimpinnya. Luar biasa saya bilang ya. Jadi di zaman sekarang mana mungkin orang sudah satu rumah terus masih suci, agak aneh ya. Kalau zaman dulu memang kalau mau mempertahankan, pertahankan betul. Tetapi di zaman sekarang masih banyak ya panggilan-panggilan menjadi pelayan Tuhan seperti suster, pastor, bruder itu hidupnya dalam kesendirian dan bersama Tuhan. Tentunya mereka hidupnya hidup taat pada agama dan luar biasa ya. Baik, ini saya ambil dari berbagai sumber Bapak Ibu ya, dari sumber dari iman Katolik, terus saya lihat di riwayat hidup orang Katolik, di Katolik juga di riwayat hidup orang Kudus ya. Jadi berbagai sumber saya kutip dan tidak lengkap ya. Saya menceritakan tidak lengkap. Nanti Bapak Ibu teman-teman yang ingin mendalami tentang orang kudus silakan belajar lebih rajin lagi atau lebih detail di Katolik ya, atau di buku-buku yang terjual, buku kisah riwayat orang kudus.
Kalau ada dijual di pasaran, silakan kalian beli, kalian dalamin. Seperti biasa, kita tadi membahas tentang sakit leher ya. Jadi saat ini kita tidak sendiri, kita bersama Santa Etheldreda. Kita berdoa kepada Tuhan agar segala keluhan kita didengar oleh Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santa Etheldreda, meskipun engkau menderita penyakit tumor ganas yang mengerikan di leher selama engkau hidup, engkau tetap teguh dan setia dalam iman dan pengharapan pada Tuhan. Oh Santa Etheldreda, doakanlah bagi kami, terlebih saudara-saudaraku yang menderita sakit di bagian leher, yang menderita sakit saraf kejepit di leher, yang menderita sakit tumor ganas di leher, yang menderita sakit keseleo di leher, yang menderita sakit bengkak di leher, yang menderita sakit kanker di leher, yang menderita sakit memar di leher, yang menderita sakit tegang dan kaku di leher, dan segala keluhan pada bagian leher. Oh Santa Etheldreda, pelindung sakit leher, mohonkanlah pada Tuhan agar terjadi mujizat penyembuhan pada saudara-saudariku yang didoakan ini. Berdoalah bersama kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.